warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Popersi Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke, di sini saya bersama narasumber Ibu Nur Khoira selaku narasumber kita pada sore hari ini. Oke, yang pertama Bu, saya ingin menanyakan profil dari Ibu dan asal Ibu dan profesi sekarang sebagai apa? Ya, oke, terima kasih ya sudah diundang di podcastnya apa tadi? Siti Popersi. Popersi Universitas Muhammadiyah Ya. Gorontalo. Saya nama lengkapnya itu Nur Khoiro Siregar. Jadi asalnya memang dari Sumatera Utara. Ya, jadi sebelumnya itu aktif di salah satu pusat kebugaran dari tahun 2014 sampai 2022. Jadi aktif di salah satu pusat kebugaran sebagai personal trainer. Terus sekarang sudah hijrah ke Universitas Negeri Gorontalo sebagai dosen dan juga mengampu mata kuliah metodologi latihan fisik dan juga sembari melatih di PPLP selaku pelatih fisik di cabur karate. Jadi teman-teman, Ibu Iro ini sebagai pelatih fisik di pusat pelatihan pelajar di Gorontalo atau di PPLP ya. Dan Ibu juga ini sebagai seorang dosen di Universitas Negeri Gorontalo. Yes, prodi PK. Ya. Tema kita pada sore hari ini Bu tentang teknik dan metode latihan fisik untuk meningkatkan performa atlet. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana latihan kekuatan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan performa atlet dalam cabang olahraga tertentu? Oke, bagaimana cara meningkatkan performa ya? Yang pastinya adalah yang pertama latihan, kemudian juga nutrisi itu sangat penting, kemudian juga recovery atau istirahat atlet itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara dengan fisik, otomatis itu adalah ada beberapa komponen fisik yang harus kita tingkatkan. Ya, komponen fisiknya ada daya tahan, strength, kemudian speed, agility, dan lain-lain. Nah, itu bagian dari komponen fisik yang harus kita tingkatkan agar performa atlet itu meningkat. Seperti itu. Apa metode fisik yang efektif untuk meningkatkan daya tahan atlet dalam persiapan kompetisi? Oke, kalau untuk meningkatkan daya tahan itu sendiri itu ada beberapa jenis ya. Mungkin yang harus dicoba yang pertama ada farlek. Farlek itu bisa dilakukan 35 menit sampai 1 jam. Kemudian juga ada jog strike, jogging, kemudian ada sprintnya, ada juga cross country. Kalau cross country ini sendiri dia itu lari seperti kita lari ke gunung, ada tanjakan, ada turunan, kemudian ada batu-batu. Nah, itu ada tantangannya. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan daya tahan. Ada juga VO2 max. Oke, kalau untuk VO2 max itu kan untuk mengukur kapasitas kardiovaskular ya. Jadi itu bisa kita ukur dengan bleed test. Nah, bagaimana kapasitas kardiovaskularnya menampung oksigen sebanyak-banyaknya dalam paru-paru. Ya. Bagaimana penerapan teknik pemulihan pasca latihan dapat mendukung perbaiki performa atlet? Oke, ini tadi yang saya sampaikan di awal-awal bahwa ketika kita berbicara dengan perform atlet, kita membahas tentang latihan, nutrisi, dan recovery. Jadi ketika kita selesai, si atlet itu sudah selesai melakukan aktivitas, pastikan dia mendapat nutrisi yang baik. Artinya ketika nutrisinya tercukupi, maka dia akan recovery ototnya akan lebih cepat. Kemudian pemulihan daripada energinya dia itu lebih cepat. Makanya dibutuhkan itu nutrisi yang tepat untuk atlet. Misal contohnya mungkin high protein, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu sangat penting untuk dikonsumsi seorang atlet. Bagaimana teknik pemantauan kesehatan fisik atlet dapat membantu dalam perencanaan program pelatihan? Oke, kesehatan fisiknya ya. Ya. Jadi
Pada saat si atlet ini latihan ada namanya masa DOMS. Jadi pada saat dia latihan yang intensitasnya tinggi, besoknya itu ada sakit-sakit, Ya. kan? Tapi itu nggak usah khawatir, itu hal yang biasa dialami oleh atlet ataupun masyarakat awam yang baru pertama kali latihan misal. Nah itu bisa disuplai dengan nutrisi. Kalau untuk kesehatannya itu ya itu tadi, recovery-nya harus cukup, makanannya harus cukup. Nah itu salah satunya. Apa metode pemanasan yang efektif untuk mempersiapkan tubuh atlet sebelum latihan atau pertandingan? Oke. Untuk pemanasannya itu banyak ya. Ada namanya static stretching, yang sekarang lagi ngetrend dynamic warming up. Dynamic warming up itu adalah yang memainkan seluruh anggota tubuh kita untuk memanaskan semua komponen-komponen, baik itu persendian, otot, jantung. Nah itu sangat efektif, dynamic warming up. Bagaimana penggunaan teknologi dalam analisis gerakan dapat meningkatkan teknik dan efisien atlet? Coba diulang lagi. Bagaimana penggunaan teknologi dalam Oke. analisis gerakan? Oke, teknologi ya, seperti yang kita ketahui, teknologi itu sangat mensupport untuk perbaikan teknik. Seperti kalau kita lihat ya, biomekanik, ya kan, itu bisa kita ukur. Misal untuk cabur atletik misal, pada saat dia berlari, posisi tangan harus seperti apa. Nah itu kan bisa dianalisis menggunakan teknologi, ya kan. Kita bisa lihat posisi tangannya, posisi ayunan kakinya, kemudian dia dorongannya harus berapa, posisi tubuhnya, karena itu mempengaruhi efektivitas teknik. Nah itu bisa kita gunakan. Kemudian kita review, oh ternyata ayunan tangannya cenderung keluar misal. Kemudian juga mungkin tangannya itu kakinya kurang dibuka, kurang ada dorongan. Itu kan kita bisa analisis menggunakan teknologi. Tidak bisa dengan lihat kasat mata dia berlari terus kita tahu oh ini kurangnya di sini. Tapi kita harus menggunakan teknologi dari segi slow motionnya, kan kita bisa gunakan itu. Apa strategi pemilihan terbaik setelah cedera fisik untuk memastikan pemulihan optimal atlet? Jadi kalau misalnya seorang atlet itu mengalami yang namanya cedera, itu harus ada namanya recovery. Misalnya cedera apa nih? Misal cedera ankle ya. Jadi kita tidak boleh untuk memaksakan dia tidak memperbaiki itu. Tapi yang paling penting kita kasih latihan, misal contohnya adalah stabilisasi atau latihan yang menggunakan alat seperti mungkin bosu balance itu yang setengah bulat. Nah kemudian dia berdiri di situ agar dia posisi ankle-nya itu mencari titik keseimbangan. Nah itu latihan-latihan yang bisa digunakan kalau pasca cedera. Kemudian juga bisa salah satunya stretching. Kalau misalnya ototnya itu terlalu kaku, kita bisa gunakan yang namanya trigger point. Nah, ada banyak sekali memang contoh-contohnya. Ketika seorang mengalami cedera, kita harus apain nih? Treatmentnya harus apa? Biar jangan menambah cedera yang berlebih akhirnya kan. Nah, seperti itu. Bagaimana membangun program latihan yang terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai aspek fisik? Diulangi lagi. Bagaimana membangun program latihan yang terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai aspek fisik? Iya, jadi yang tadi di awal-awal saya sebutkan itu ada namanya komponen fisik, daya tahan, strength, kemudian juga stabilisasi, speed, kemudian ada agility, ya kan, ada flexibility. Nah itu adalah komponen-komponen yang harus ditingkatkan. Nah kita balik lagi nih, jenis olahraga apa, cabur apa yang mau kita kuatkan. Misal kalau kita berbicara bela diri, bela diri
yang dia butuhkan adalah komponen fisik ini. Nah, kita harus kasih latihan yang berhubungan dengan kebutuhan cabur itu. Biasanya kita kan ada namanya periodisasi latihan. Nah, periodisasi latihan itu adalah tolak ukur agar fixnya event itu tercapai. Jadi ada namanya persiapan umum, khusus, prakompetisi, kompetisi, dan transisi. Nah, ini semua harus dibuat secara program biar tidak terjadi miss. Jadi fixnya itu ketemu gitu eventnya. Pertanyaan yang terakhir Bu, apa metode pengukuran yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan fisik atlet dan menyesuaikan program latihan secara tepat? Iya, oke. Ini pertanyaan terakhir ya. So di penghujung. So di penghujung. Ya, kalau untuk pertanyaan yang terakhir itu, saya selaku pelatih fisik biasanya tolak ukurnya adalah saya ukur bagian komponen yang dibutuhkan cabur. Kebetulan sekarang saya pelatih fisiknya cabur olahraga karate, yang dibutuhkan adalah daya tahan, kemudian speed, strength. Nah, itu dibutuhkan. Contohnya kalau misalnya kita mau mengukur daya tahannya, kita bisa menggunakan blip test. Ya, jadi blip test itu adalah tolak ukurnya. Ternyata ketika kita ketemu, oh dia masih rendah daya tahan, nah kita kasih program daya tahan. Kemudian juga strength-nya, kalau karate misal strength-nya kita kasih push up 1 menit atau 30 detik gitu. 30 detik dia dapat berapa, misal dia dapatnya 20, oh ternyata harus bisa ditingkatin lagi gitu kan. Jadi kita kasih latihan strength agar kekuatan daripada upper body-nya dia itu bisa meningkat. Nah, itu banyak sekali sih. Rasanya kurang waktunya kalau kita membahas lebih jauh memang ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung acara podcast pada sore hari ini. Saya bersama Ibu Mahira, saya orang pelatih fisik di pusat pelatihan pelajar di Gorontalo atau disebut di PPLP. PPLP. Ya, jadi terima kasih Ibu sudah sama-sama meluangkan waktunya di podcast pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Oke. Ya.